إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya yang hadir pada majelis kali ini yaitu semoga mendapatkan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan ini ya saya pribadi itu mengganti Ustaz Abu Soleh Harno di kajian tafsir juz amma, okay. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang berkaitan tentang adab sehari-hari. Jadi ada sebuah kitab yang ditaklif oleh Syekh Utsaimin hafizahullah taala, yaitu salah satu dari lajnah kibar ulama di Saudi, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala, yang judul kitabnya Al-Adab Al-Ashrah, yaitu 10 adab, tentang 10 adab dalam keseharian. Kita tahu semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu seperti apalah Rasulullah SAW. Kita sering dengar atau sering membaca, apabila ada yang membaca tentang kisah-kisah Rasulullah SAW atau keseharian Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu suri teladannya baik bagi kalian.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari kiamat dan dia banyak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya mengatakan, yaitu berkata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meladeni atau meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai perkataan, perbuatan, dan perilakunya. Untuk itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan, dan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menanti pertolongan dari Rabb Azza wa Jalla, yaitu ketika perang Al-Ahzab, karena ayat ini ayat surat dari surat Al-Ahzab. Maka dari ayat ini wajib hukumnya bagi setiap muslim, setiap mukmin meneladani, yaitu mencontoh Rasulullah SAW. Jadi hukumnya wajib mencontoh Rasulullah SAW, yaitu wajib, bahkan menjadi syarat diterimanya amal kita. Yaitu 2 syarat diterimanya amal seseorang, itu adalah pertama al-ikhlas karena lillahi ta'ala, yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Dan dari ayat ini pula yang dimaksud untuk mencontoh Rasulullah SAW bukan hanya dalam satu hal, tapi dalam segala hal, baik itu di dalam ibadah, di dalam akidah, dan juga di dalam muamalat terhadap orang lain yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Maka kita harus mencontoh Rasulullah SAW, gerak-geriknya, perkataannya, semuanya kita harus mencontoh sebisa-bisanya. Karena tidak mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah SAW, karena qala Allah Ta'ala innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Maka dari ayat ini juga kita mengetahui bahwasanya sebaik-baiknya manusia akhlaknya yaitu Rasulullah SAW. Maka tidak ada satupun orang yang bisa benar-benar mencontoh akhlak Rasulullah SAW, tapi kita tetap wajib mencontohnya sebisa kita. Dan kita tahu juga bahwasanya Rasulullah SAW mempunyai banyak sifat dan banyak adab yang perlu kita ketahui. Tapi di dalam kitab ini al-muallif memberikan 10 adab yang sangat penting dicontoh oleh kita semuanya, yaitu yang ada ketika sehari-hari kita. Itu tentunya yang mungkin sering ada di kalangan kita, mungkin untuk tetangga kita, pertemuan kita dengan seseorang, di dalam rumah kita, yang mungkin banyak kita temui di tempat-tempat kita. Itulah adab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama adalah adab salam. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tu'minu ahadukum hatta tahabbu wala tahabbu. Nasitu hadha ayat al-hadis. Lupa hadisnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan
tidak akan masuk surga, yaitu la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Seperti itu. Jadi kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan juga kalian tidak mungkin beriman, tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan terhadap sesuatu, jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Maka Rasulullah sabda afsus salam bainakum, yaitu tebarlah salam di antara kalian. Maka Syekh Utsaimin di sini berkata tentang adab salam, yaitu idza laqita musliman fasallim alaihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya seraya mengatakan assalamualaikum. Dan apabila yaitu seseorang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan waalaikumsalam, yaitu yang artinya dan semoga keselamatan untuk kalian, kasih sayang dan keberkahan untuk kalian. Itulah salam atau ucapan yang dikatakan oleh Al-Alamah Shalih Al-Utsaimin. Dan apabila kita memberikan sebuah pertanyaan tentang salam ini, yang pertama mungkin kita akan bertanya, kapankah seseorang harus mengucapkan salam itu? Maka disunnahkan, karena ada yang mengatakan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Kepada seseorang apabila dia bertemu dengan saudaranya, yaitu sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Itu apabila kita bertemu. Jadi disunahkan di situ untuk mengucapkan salam. Jadi kapan salam itu? Yaitu ketika kita bertemu seorang muslim. Dan ini juga termasuk yang disebutkan dalam hadis haqqul muslim alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahka fansah lahu wa idza atasa fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Dan itulah salah satu dari hakul muslim, yaitu haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya, yaitu mengucapkan salam apabila bertemu. Dan ini juga termasuk sesuatu yang mungkin sudah jarang ya. Jarang seseorang itu selalu kalau bertemu mengucapkan salam, atau bisa dibilang hampir nggak pernah kita lihat seseorang kalau nggak kenal nggak mengucapkan salam seperti itu. Dan ini juga katanya, dan ini juga dikatakan bahwasanya ini adalah termasuk salah satu tanda akhir zaman, yaitu tidak adanya tersebarnya salam di antara kaum muslimin. Kita tahu bahwasanya Indonesia ini termasuk mayoritas muslim. Kita tahu banyak orang muslim di jalan, tapi kita jarang mengucapkan muslim dengan lain kecuali orang yang kita kenal saja. Jadi usahakan kalau kita yakin itu orang-orang muslim, maka katakanlah salam kepada mereka. Terutama ini banyak juga di kalangan anak-anak pondok pun sekarang pun
hampir jarang kita mendapatkan mereka bertemu antara teman mereka satu lain, walaupun tidak lama mereka berpisah. Tapi para sahabat pun ketika mereka berpisah, walaupun hanya sebentar, maka mereka mengucapkan salam lagi. Dan juga ada dikisahkan bahwasanya seorang sahabat, ketika Rasulullah SAW datang ke seorang sahabat, maka Rasulullah SAW mengucapkan salam di rumahnya, dan sahabat itu mengucapkan salam dengan suara yang sangat kecil, tapi menjawab salamnya, sehingga Rasulullah SAW mengucapkan sampai 3 kali, dan Rasulullah pergi, tidak masuk izin masuk untuk ke rumahnya, karena Rasulullah nggak mendengar suaranya. Maka sahabat itu mengatakan, saya hanya ingin menjawab salam darimu ya Rasulullah. Itulah keinginan para sahabat yang sangat mulia. Dan yang kedua, kepada siapa salam ini diucapkan. Dan ini juga di sini banyak bahasanya yang sekarang disebut dengan toleransi. Jadi kita mengatakan, wah, salam ini harus kita sebarkan kepada semua orang. Maka toleransi harus ditegakkan di sini, yaitu mengucapkan salam walaupun ke non-muslim. Dan ini termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Terutama jumhur ulama mengatakan haramnya mengucapkan salam terhadap non-muslim atau yang bukan Islam. Sebagai hadisnya, yaitu ucapan Rasulullah SAW, la tabda'u idza laqitum ahlul kitab. Ya, la tabda'u idza laqitum al-yahuda wan nasara bis salam. Jadi janganlah kalian mengawali mengucapkan salam terhadap yang ahlul kitab, al-yahuda wan nasara. Jadi haram hukumnya. Tapi di situ juga ada perbedaan pendapat ulama tentang bolehnya menjawab salam, bukan mengucapkan salam. Ketika menjawab salam pun Rasulullah SAW juga menyarankan kepada umat muslimin, ketika mengucapkan salam kepada non-muslim cukup mengucapkan wa'alaikum. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum wa alaikum. Itulah yang dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi hukum mengucapkan salam kepada muslim itu hukumnya haram secara mutlak. Nah, jumhur dan itu juga sudah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya. Apabila menjawab, maka jawablah Waalaikumsalam. Maka di sini yang disebutkan adanya perbedaan pendapat ketika menjawabnya. Karena ada yang mengatakan bahwasanya boleh menjawab salam seperti salamnya kaum muslimin dengan dalil wa idza tahiyyatum. Situ lupa lagi ayatnya. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Inilah ayatnya. Apabila seseorang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan yang lebih baik atau semisalnya. Seperti itulah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat. Dan ketiga, apa lafaz salam yang disyariatkan? Setelah kita mengetahui bahwasanya kepada siapa kita harus mengucapkan salam dan kapan kita harus mengucapkan salam, maka yang ketiga, apa yang harus dilafadzkan ketika salam? Maka yang paling sempurna yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dikatakan di sini 30 pahala. Apabila mengatakan assalamualaikum 10 pahala dan menambahnya assalamualaikum warahmatullahi, maka itu 20 pahala. Apabila disempurnakan yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka 30 pahala baginya.
Jadi ada 3 tingkatan di dalam menjawab salam atau lafadz salam kepada sesama muslim tentunya. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang tingkatan ini yaitu memilih bahwasanya penambahan kata di dalam salam itu tidaklah sahih. Jadi cukup salam yang sudah diajarkan itu sudah cukup tanpa adanya penambahan di situ. Maka sehendaknya seorang muslim yang baik yaitu memberikan haknya seorang muslim yang lain dengan sempurna, mengucapkan salam yang lengkap itu afdol. Dan selanjutnya yaitu bagaimana cara menjawab salam. Setelah kita tahu pertama lafadz salamnya ketika sama orang lain, mengucapkan kepada orang lain, maka cara menjawabnya. Cara menjawabnya pun sama seperti yang tadi, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah yang afdol, sempurna, 30 pahalanya. Akan tetapi apabila tadi mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya ini adalah wajib, dan ini sudah berdasarkan ijma para ulama yang juga sudah dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya, yaitu bahwasanya menjawab salam yaitu wajib hukumnya. Dan hukum wajib pun sebenarnya masih dibagi menjadi 2 tentang menjawab salam tadi, yaitu siapa yang wajib menjawab salam. Bila kita bertanya siapa yang wajib lagi menjawab salam, maka di sini masih dibagi lagi 2 pendapat yang tentang wajib tadi. Bahwasanya yang wajib itu yang pertama apabila dia, maksudnya wajib kan kita tahu bahwasanya wajib itu ada 2, ada fardu ain dan fardu kifayah. Apabila fardu ain yaitu ketika dia sendiri. Jadi ada seorang mengucapkan salam kepada kita dan kita waktu itu dalam keadaan sendiri, maka hukumnya bagi kita yaitu fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim menjawabnya. Tapi apabila untuk ke suatu kelompok, jadi seperti ini, jadi ada seorang masuk dalam satu ruangan yang di situ banyak orang di situ, maka hukumnya fardu kifayah, cukup 1 orang saja yang menjawab, maka gugurlah kewajiban untuk yang lainnya. Dan gimana kalau bila kita mendengarkan saja, sama ada seseorang, kita duduk di pojok masjid dan di sebelah kita ada orang, dan ada orang datang mengucapkan salam kepada orang di sebelah kita, dan kita tentunya sudah mendengar di situ. Apakah wajib bagi kita untuk menjawab salam? Maka di sini dikatakan tidak wajib untuk menjawabnya apabila kita cukup mendengar, karena salam tadi bukan ditujukan kepada kita. Bila salam itu ditujukan pada kita, maka hukumnya wajib untuk dijawab. Dan adab-adab ketika mengucapkan salam, adab-adab yang lain selain yang tadi yang disebutkan, maka adab-adabnya yang dinukil dari sabda Rasulullah SAW, yusallimu as-saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri. Yaitu hendaklah yang kecil. Jadi diusahakan kalau kita mempunyai anak atau adik atau siapa yang lebih kecil daripada kita, maka ajarkanlah mereka cara pertama kali mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, karena ini adabnya. Adabnya yaitu yang pertama, yusallimu shaghir 'alal kabir, yaitu yang kecil yang mengucapkan salam kepada yang besar atau yang lebih tua.
Terus yang selanjutnya itu wal maruh 'alal qa'id. Nah ini. Jadi bukan yang duduk yang mengucapkan salam, maka yang lewat di depan kita, yang jalan di depan kita, menggunakan kendaraan di depan kita, maka dialah yang wajib untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya itu wal qalilu 'alal kasir, yaitu yang lebih sedikit yang mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Dan di hadis yang lain yaitu warraqibu 'alal masyi, itu bagi orang yang mengendarai dengan orang yang jalan, maka yang mengucapkan salam adalah orang yang berkendaraan. Jadi itulah adab-adab yang mesti kita ketahui tentang tata cara siapa yang lebih dulu mengucapkan salam, atau siapa yang harus mengucapkan salam terlebih dahulu ketika ada di depan kita orang yang berjalan dan ada orang yang duduk dan dia berjalan atau berkendaraan. Dan juga kita apakah boleh bagi yang biasanya seperti tadi, sebaliknya, apakah boleh yang duduk itu yang mengucapkan salam pada orang yang berjalan? Itu juga hal yang dibolehkan, tidak apa-apa. Karena orang yang paling afdol yaitu orang yang duluan mengucapkan salam. Dan itulah adab-adab lain dari mengucapkan salam. Dan adab yang kedua yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya, yaitu adab meminta izin. Masih ada kaitannya dengan salam tadi. Idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'zin. Apabila engkau ingin masuk ke rumah seseorang, maka mintalah izin. Waqifan an yaminil babi aw yasarihi, dengan berdiri di sebelah kanan pintu atau kirinya. Fa in adzina laka dakhalta wa in qila laka irji farji. Yaitu apabila engkau diberi izin sama orang itu, maka masuklah ke rumahnya. Dan apabila dia mengatakan kepada kalian pulanglah atau kembalilah, maka kembalilah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Wa nafallahu bi ilmihi fid dharain. Yang pertama yaitu kapan dan di mana seseorang meminta izin jika ingin masuk kepada orang lain. Jadi tadi pembahasannya tentang meminta izin ketika masuk rumah, yaitu kapan dan di mana seseorang itu meminta izin jika ingin masuk. Dan ini yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah selain rumah kalian, ghayra buyutikum, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuninya, dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, dan yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat.
Dan perintah untuk meminta izin ini adalah ketika seseorang memasuki tempat yang tertutup seperti rumah. Jadi meminta izin ini kaitannya sama rumah atau sebuah ruangan yang tertutup. Maka harus meminta izin terlebih dahulu untuk memasukinya. Dan apabila seperti pasar, toko yang pintunya sudah terbuka, maka di situ sudah tidak usah kita untuk meminta izin lagi, karena pembukanya pintu itu sudah memberikan izin kepada kita. Atau sesuatu yang bukan ruangan tadi seperti toko, jadi kita nggak usah minta izin dulu. Apa boleh saya masuk? Jadi kapan nanti orang yang dengar atau tokonya mungkin nggak dengar kalau kita minta izin dulu. Maka cukup mengetuk pintu dan ucapkan salam dan masuklah. Itu cukup seperti itu. Jadi intinya dari ayat ini yaitu kita harus meminta izin terlebih dahulu, baru kita masuk ke rumahnya atau ruangan-ruangannya, seperti kantor mungkin, seperti itu, ruangan-ruangan. Dan pertanyaan ketiga, di mana posisi berdiri seorang saat meminta izin dan mengucapkan salam? Ini yang banyak sekali mungkin kita salah di sini. Banyak seorang kadang-kadang asal berdiri, setelah ngetok berdiri aja di depannya, sehingga tidak memberikan ruang kepada orang di dalam untuk menutupi apa yang nggak boleh kita lihat. Seperti itu. Jadi adabnya itu maksudnya tujuannya itu supaya kita tidak melihat sesuatu yang nggak boleh kita lihat di dalamnya. Itu tujuannya, posisinya di situ. Jadi janganlah kalian berdiri di depan pintu. Maka tadi bilangkan Syekh Suhaimi, yaitu kalau nggak berdiri di sebelah kiri atau sebelah kanan pintu, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan juga jangan bahasanya celingak-celinguk ke jendela-jendelanya. Dan juga jangan keburu juga tadi. Setelah mengucapkan salam, karena sudah tidak ada jawaban malah kita langsung pergi. Jangan seperti itu. Jadi tunggu sebentar, nanti jawab lagi, karena mungkin yang di dalam itu masih menggunakan jilbab atau kerudung atau yang lainnya. Jadi ditunggu sebentar baru salam lagi. Jangan langsung seperti itu. Biasanya ini sekarang banyak dilakukan sama orang paket ya, biasanya paket online yang datang itu biasanya ketok, sudah ketok nggak ada jawaban langsung pergi, padahal yang di dalam ada orang sudah menjawab juga. Dan juga ditambah mereka sambil ciling-ciling ada orang nggak. Maka ini sangat-sangat dianjurkan, tidak boleh melakukan seperti itu. Dan juga anak kecil, biasanya anak kecil kita ajarkan mulai dari kecil. Ketika kita bertamu ke rumah seseorang, ke rumah saudara, ke rumah tetangga kita, maka ajarkan ke mereka untuk jangan melihat-lihat ke dalam. Tunggulah di pintu, ajarkanlah. Seperti Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak-anak muda para sahabat yang masih muda, yang masih kecil, diajarkan seperti adab-adab makan, samillaha ya gulam. Itulah adab-adab ketika. Itu juga salah satu akhlak Rasulullah SAW yang harus kita tiru, yaitu mengajarkan anak-anak ketika masih kecil, mulai diajarkan. Karena biasanya anak-anak itu yang sering banyak tingkahnya, bahasa kita, yang banyak kelakuannya. Maka mulai dari sekarang mulai diajarkan. Seperti Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan pada seseorang ketika bertamu ke rumahnya. Jadi bahwa Abu Dawud, yani oleh
yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa beliau meminta izin di hadapan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakadza anka au hakadza fa innama al-istidzanu minan nazar." Kesini engkau atau kesini. Maka sesungguhnya meminta izin itu untuk mencegah penglihatan kita yang tidak boleh kita lihat di dalam. Jadi Rasulullah SAW juga mengajarkan, sebelah sini kamu atau sebelah sini berdirinya, sebelah kanan atau sebelah kiri pintu, supaya kamu tidak bisa melihat ke dalam. Dan juga tadi hadis tentang bagaimana kalau sudah tidak mendapatkan izin. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau ittala'a fi baitika ahadun wa lam ta'zana lahu khadhaftahu bi hasatin fa fakta ainahu ma kana 'alaika min junahin." Maksudnya di sini, apabila kita sudah melihat seseorang yang cilinga-cilingu tadi, apa yang kita harus lakukan? Jika ada seorang melihat ke dalam rumahmu dan engkau belum mengizinkannya, lalu kau lemparkan dia dengan batu dan melukai matanya, maka engkau tidak dikenakan sanksi apa-apa. Jadi kita tidak mendapatkan dosa apabila kita melemparkan sesuatu kepada orang yang dia celingak-celinguk tadi itu. Lihat-lihat, maka lemparkan sesuatu kepadanya, maka tidak ada iqab atau had baginya. Dan lain apabila kita sudah meminta izin dengan adab yang baik dan meminta salam, jadi apa boleh kita langsung masuk seperti itulah. Apabila kita minta izin, dia sudah minta izin dan salam, apakah kita atau kapan seseorang itu dibolehkan untuk masuk, sudah melakukan adab-adabnya, tetap harus menunggu izin orangnya dengan lafaz-lafaz yang mungkin kita sudah kenal. Masuklah, silahkan, baru kita boleh masuk. Kalau boleh belum, jangan. Maka jangan kalian masuk langsung sebelum kita mendapatkan izin. Baru setelah dapat izin baru kita masuk. Tapi ini juga kadang-kadang kalau sama saudara itu kadang-kadang sulit seperti ini ya. Jadi tetap balik lagi ke urf, karena adab itu kaitannya dengan dua hal, yaitu dengan syariat dan adat. Tentunya yang di situ sudah enggak dikatakan awasnya bukan sesuatu yang jelek, jadi masih boleh seperti itu. Tetap balik ke urfnya lagi. Seperti mungkin banyak yang kita lakukan dan banyak di negara lainnya dilarang, seperti ya mencium tangan ya. Tuh di negara Arab pun itu sampai beberapa syekh pun sama kita tuh kita nyium tangan sama mereka selalu melarang kita, jangan nggak boleh seperti itu. Kalau di Arab tuh biasanya cium kening, dicium kening, cupika-cupiki seperti itu, sampai ada bunyi kadang-kadang kanan kiri. Dan ini juga yang bagus di Arab itu, setelah seperti itu mereka saling berdoa, Allah yahdik, Allah yushlih, Allah ya, seperti itu. Sampai kadang-kadang tuh nggak berhenti, satunya doa lagi. Dan ini juga jarang ya kita nemuin di Indonesia ya. Jadi diusahakan juga kita bertemu sama seorang setelah selain mengucapkan salam dan itu doa, maka tambah dengan doa-doa yang lain. Dan itu pun kalau bisa ya. Kalau enggak ya sebisanya. Dan ini juga adab yang baik sebenarnya, yang harus mungkin kita tiru dari Arab. Dan untuk cium tangan tadi, kalau di sini urfnya ya nggak ada masalah, jadi kita cium tangan nggak ada masalah. Tentunya dengan adab yang benar. Apabila bukan muhrimnya, ya jangan. Atau mungkin
dengan seseorang yang seumuran atau orang yang mungkin di urufnya kita nggak perlu untuk cium tangan, maka nggak usah, ambil secukupnya seperti itu. Pada orang tua yang sudah tua renta mungkin, atau pada guru-guru atau ustadz kita, atau pada kiai yang itu sudah urufnya orang mereka itu sudah mencium tangan, jadi gak ada masalah di situ. Mungkin sampai sini dulu karena ini kayaknya sudah masuk isya. Insyaallah kalau nanti Ustaz Busoleh insyaallah, dan insyaallah nggak berhalangan ya Ustaz Busoleh. Nanti insyaallah tetap saya yang ganti Ustaz Busoleh apabila berhalangan. Dan insyaallah nastamir darsana anil adab al asroh di kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Saimi hafizallahu taala. Dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus ada di manhaj yang benar, di akhlak yang benar, sesuai anjuran dan suri teladan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم